Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat QNS, balik lagi di Quranic and Science Podcast. Nah, di episode sebelumnya kita udah bahas apa aja nih Sulis? Jadi teman-teman QNS, di episode sebelumnya ini kita bahas bagaimana Al-Quran dan sains bisa berjalan dengan beriringan, bukan berat sebelah. Masih bersama Ustadz Sabarin. Kali ini kita akan menelusuri bagaimana Quran dan sains bisa berjalan beriringan di Sulis. Nah teman-teman, dari sejarah ilmuwan muslim ada ayat-ayat yang mengajak kita berpikir sampai bagaimana sains justru memperkuat iman. Nah, terus kalau dengar nama-nama ilmuwan besar kayak misal Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, pasti kita langsung kebayang sains banget nih. Tapi gimana sih sejarah ilmuwan muslim dulu? Apakah mereka juga mengkaji Al-Quran secara ilmiah atau bagaimana nih Ustaz? Baik, kalau kita pernah belajar sejarah kebudayaan Islam atau Islami, di mana Islam itu sendiri berkembang di abad ke-8 sampai ke-13, dan di situ mereka beriringan dengan abad ke-8-nya di Eropa. Dan ketika Islam dan sains itu berkembang dengan pesat, mereka tidak ada konflik di antara keduanya dan beriringan. Berbeda dengan abad ke-8, ketika itu gereja itu berkonflik dengan sains, di mana puncaknya nanti ada revolusi Perancis dan mereka baru memisahkan antara agama dengan dunia. Dan di sini para ilmuwan di era abad keemasannya Islam, mereka selain jadi ilmuwan, yang perlu kita ketahui mereka juga seorang ulama. Jadi mereka dan mereka hafal Quran, ada hafal hadis, tapi mereka juga menguasai berbagai macam ilmu. Ini jadi semacam petunjuk kepada kita bahwa pembuka pikiran manusia sehingga mudah untuk menerima ilmu adalah dia juga harus menerima Islam melalui Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran itu sendiri kan mereka menghafal. Jadi kami juga punya sekolah di mana rata-rata kalau ada anak yang mampu menghafal Al-Quran dengan mudah, dia rata-rata cerdas di bidang yang lainnya. Jadi seperti itu. Wah keren sekali nih Ustadz. Jadi kan berarti ilmuwan zaman dulu ini juga mendalami Al-Quran ya Ustadz? Ya, betul sekali. Wah keren sekali nih teman-teman. Kan nih Ustadz, mereka nih mendalami ilmu agama dan ilmu sains ya Ustadz. Itu apa sih ayat-ayat yang mendorong mereka untuk mendalami ilmu sains tersebut? Baik, banyak sekali ayat-ayat kauniyah yang mention tentang sains, dan itu menjadi pemicu penyemangat para ilmuwan di era abad keemasan untuk meneliti. Yang paling sangat terkenal itu seorang ilmuwan Abbas bin Farnas, yang dia mendengar sains mention terkait mengenai burung itu terbang di Andalusia, dan dia mencoba untuk meniru bagaimana sayap itu, dan dia terbang sempat beberapa menit di langit Eropa, tapi dia lupa satu hal, yakni ekor. Ternyata ekor pada burung fungsinya untuk mendarat, sehingga di akhir hidupnya dia jatuh dan dia tidak meneruskan penelitiannya. Jadi itu menjadi pemicu ketika ada ayat sains, jadi pemicu sifat penasaran untuk bisa mencoba dan menggali, dan bagaimana tujuannya itu ilah atau kepada Allah, mampu bikin manfaat kepada khalayak luas. Itu adalah semangat yang mereka tularkan kepada kita pada generasi hari ini. Berarti adanya ayat-ayat ini bisa membuat kita penasaran ya Ustaz? Ya, ini sih bahan saking penasarannya. Nah, terus Ustaz, kadang ada yang bilang kalau sains itu bikin jauh dari agama, padahal bisa jadi sebaliknya kan ya Ustaz. Nah, gimana sih caranya sains justru bikin iman kita makin kuat nih Ustaz? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana bikin agar ayat-ayat sains atau mention yang berhubungan dengan ayat-ayat kauniyah itu bikin iman kita menjadi lebih kuat. Sebagaimana tadi portofolio sejarah manusia, bagi mereka yang memiliki iman sejak awal dan dia melihat mention ayat sains di dalam Al-Quran, itu membuat hati kita menjadi Masya Allah, ini benar. Sains itu sendiri sejajar dan beriringan dengan Al-Quran. Kenapa?
Karena sejak awal sumbernya sama. Quran yang bikin adalah Allah Subhanahu wa taala dan sains adalah desain dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah sepantasnya bagi mereka seorang muslim, terutama kita juga seorang mahasiswa muslim, lalu termention ayat-ayat sains di dalam Al-Quran. Kayak tadi contohnya misalnya, sesungguhnya bumi daratan itu bergerak layaknya awan. Dan kita tahu di dalam pelajaran geografi bahwa terjadi pergeseran vulkanik, tektonik, sehingga menyebabkan pergeseran daratan yang dulu mungkin dikenal dengan istilah benua super benua, sehingga sampai hari ini. Dan itu menjadi kita terpicu. Semakin ada banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi ini, semakin bertambah, dan otomatis semakin bertambah imannya kita. Wah, keren sekali nih Ustadz. Kan terkenal nih Ustadz, kami kan generasi Gen Z nih Ustadz. Terkenal kan kayak generasinya itu apa sih kalau bahasa Banjarnya itu malah lain gitu, nah dari generasi yang lain. Gitu ya. Kayak jadi kan bingung nih Ustadz, generasi kami ini kan kalau misalnya nggak diarahkan nih, itu jadi nggak terarah gitu. Nah, apa sih yang kami harus lakukan sebagai generasi muslim Gen Z hari ini untuk memperkuat keimanan kami? Ini sangat betul sekali ya. Dan beberapa hari belakangan kan kita mendengar berita bagaimana para pejabat kena kasus OTT atau tangkap tangan oleh KPK. Ini juga semakin relate kepada generasi-generasi sekarang. Kalau dihitung-hitung beberapa puluh tahun ke depan, yang jadi pemimpin Indonesia nanti adalah generasi yang disebutkan Gen semua tadi. Maka dari itu ada prepare yang harus disiapkan sejak awal. Apa saja prepare itu, persiapan itu? Yang pertama, dikuatkan iman, kemudian amal dan amanah. Dan kenapa iman? Karena kita ingin menyiapkan generasi-generasi yang ketika dia bekerja, yang dia mulai itu adalah ketersambungan dia dengan penciptanya. Kita bayangin aja teman-teman misalnya dari kampus atau dari tempat kerja, ucapannya sebelum kerja itu adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Aku berserah kepada Allah, bertawakal. Apakah dari ucapan lisan manusia seperti itu dia akan korupsi di kantornya? Berat kan? Makanya ada persiapan ya. Di mana tadi iman dikuatkan berupa setiap dia masuk ke dalam ranah ilmunya, dia berrekonek dengan Allah dengan membaca doa. Kemudian amalnya profesional dengan bidang yang dia miliki. Kita sudah punya pemimpin, anggap aja pimpinan kita adalah penghafal Al-Quran. Akan tapi dia kesulitan karena yang bantu dia itu siapa? Orang-orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu sedikit ternyata orangnya, dan dia akan kebingungan. Maka persiapkanlah diri kita yang nanti mungkin jadi dosen, yang jadi PNS, yang kerja di perusahaan, bahkan yang bikin wirausaha, yang persiapkan dirinya dengan profesional. Supaya apa? Supaya negeri ini sudah siap dengan SDM yang berkualitas. Keren sekali nih jawaban Ustaz kita teman-teman. Nah teman-teman, kan nih kita udah tahu nih Al-Quran itu dan sains itu bukan dua jalan yang bertentangan, tapi dua jalan yang saling melengkapi menuju tujuan yang sama, yaitu mengenal Allah. Jadi jangan berhenti untuk belajar, karena setiap ilmu yang benar akan menumbuhkan iman. Semakin banyak kita mendapatkan ilmu, maka itu insya Allah akan memperkuat keimanan kita. Jadi teman-teman semua, marilah kita bersama-sama tumbuhkan ilmu, tumbuhkan iman. Bagi sahabat QNS yang ingin bertanya nih, bisa nih disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. QNS Podcast karena
Rajinal Percaya, temukan ilmu, tumbuhkan iman. Dan jangan lupa Like, comment, share dan subscribe. sampai jumpa di episode berikutnya.